Gadis itu menyadari sebuah hal aneh. Setiap kali adiknya sakit parah, dia selalu cepat sembuh. Sementara dirinya justru jatuh sakit berat. Hingga suatu hari dia bertemu seorang master. Baru tahu bahwa adiknya telah meminjam keberuntungannya. Dan alasan dia diadopsi hanyalah untuk menjadi penangkal bencana bagi sang adik. Demi menyelamatkan adiknya, dia nyaris kehilangan nyawa dalam kecelakaan mobil. Namun adiknya hanya luka ringan, dan tetap menjadi pusat perhatian kedua orang tua. Saat mereka melihat gadis itu hampir meninggal, mereka justru merasa lega. Mereka tak tahu bahwa gadis itu bisa melihat hal yang tak bisa dilihat manusia biasa. Saat ini ibu angkat mengira bencana sudah berlalu. Jadi dia tak butuh gadis itu lagi. Apalagi sang anak angkat telah merebut posisi ikon kota dari adiknya. Mereka pun segera ingin mengusir gadis itu. Namun begitu gadis itu keluar dari rumah, dia langsung dikelilingi oleh deretan mobil mewah. Saat masih kebingungan, sebuah helikopter mendarat di hadapannya. Kemudian seorang pria keluar dari kabin. Setelah mendengar penjelasan dari pria itu, baru gadis itu tahu bahwa dirinya adalah putri dari salah satu dari 4 keluarga besar. Dan yang mereka sebut tinggal di gunung. Sebenarnya karena satu gunung itu adalah milik keluarganya sendiri. Tak lama kemudian, dia pun mengikuti kakaknya pulang ke rumah. Namun sesampainya di rumah, gadis itu merasa ada yang tidak beres. Meski ayah dan kakeknya tulus menyambut, yang lain tampak tidak senang atas kedatangannya. Karena kehadiran gadis itu telah mengancam posisi mereka di rumah. Ketika kakaknya memperkenalkan ayah mereka, gadis itu dengan gugup memanggil ayah. Melihat itu, istri kedua langsung mendekat untuk mengambil hati, bahkan menyiapkan kamar untuknya. Tapi putra dari istri ketiga tampak tidak senang. Dia menuduh gadis itu merebut kamar kakaknya. Menurutnya, karena kakaknya tumbuh besar di rumah ini, dialah satu-satunya putri sejati. Gadis itu langsung menyadari ada yang tidak beres. Tapi hal yang mengejutkan, kakaknya justru membelanya. Untuk pertama kalinya, gadis itu merasa punya tempat yang bisa disebut rumah. Beberapa hari kemudian, gadis itu berjalan di halaman, dan secara tak sengaja melihat aura jahat menyelimuti seorang pembantu. Saat hendak memperingatkan, ibu angkat dan adiknya masuk ke halaman. Mereka salah sangka dan mengira pembantu itu adalah ibunya. Mereka pun langsung mengejek dan merendahkan. Gadis itu melihat mereka juga dikelilingi aura jahat. Dia memperingatkan agar mereka jangan sembarangan berkeliaran. Tapi bukannya berterima kasih, mereka malah memakinya. Ketika kepala pelayan hendak menjelaskan identitas gadis itu, kakaknya keluar. Melihat kakaknya, sang adik langsung menyapanya dengan ramah, tapi dia malah diabaikan. Ibu angkat pun langsung mengatakan bahwa gadis itu berasal dari keluarga rendah, dan dia hanya sedang mengajarinya tata krama keluarga besar. Siapa sangka gadis itu justru membongkar kebohongannya. Ibu angkat langsung naik darah, tapi sebelum dia sempat melampiaskan amarah, kakaknya sudah berdiri di depan gadis itu, menyatakan bahwa tempat itu bukan tempat untuk membuat keributan. Keributan pun menarik perhatian sang ayah. Begitu tahu yang datang adalah ibu angkat gadis itu, ayahnya dengan tenang memintanya untuk menyampaikan maksud kedatangannya. Ibu angkat yang merasa bangga, langsung menyatakan bahwa anak kandungnya seharusnya yang menjadi ikon kota, tapi malah digantikan oleh anak angkat. Mendengar itu, sang ayah langsung bertanya siapa nama anak yang dia maksud. Ibu angkat dengan lantang menyebut nama gadis itu, bahkan mempermalukannya di depan umum. Namun begitu mereka mendengar ucapan sang ayah, semua langsung terdiam terkejut.